Kajian hati. Masih kita akan menyapa lagi bintang tamu di kajian hati yang datang membawa cerita yang pasti menginspirasi semuanya. Kita sapa sama-sama di sini ada Kak Riri Fairuz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahilman, Teteh, perkenalkan saya Riri. Saya pernah punya pengalaman yang menurut saya itu menyakitkan. Jadi saya punya pengalaman orang yang saya percaya itu yang udah saya dukung, saya perjuangkan, yang memang udah lama hidup dengan saya, dia mengkhianati saya. Awalnya saya tidak percaya kalau ujian itu bakal datang di diri saya, sampai akhirnya ujian itu terjadi. Dan ujian yang datang di antara kami berdua itu datang dari orang terdekat saya. Saya ingin bertanya mengenai trauma Ahilman. Karena bukan dengan masalah saya aja, pasti banyak sedikit orang yang mengalami trauma dalam perihal apapun. Nah kalau dari saya ini, kalau trauma itu dalam pandangan Islam itu seperti apa ya Ahilman? Terus kadang kita merasa udah ikhlas di mulut, tapi di hati kadang masih bergejolak gitu Pak Ustadz. Jadi kalau buat memulai sesuatu itu kadang muncul rasa takut, rasa tidak percaya diri, rasa seolah-olah tuh masa lalu itu bakal terbuka lagi di pikiran saya. Apakah yang saya alami itu adalah tanda-tanda kalau saya ini belum benar-benar ikhlas gitu aja. Ahilman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya sama Kak Riri, gimana cara Kak Riri ngehadapin semua cerita yang begitu menyakitkan dalam hidup Kak Riri? Sebelumnya saya nggak berani buat cerita ke siapapun, dipendam sendiri sampai akhirnya ya serahin semua sama Allah, minta jalan kalau emang langkah yang saya ambil ini baik, tolong dimudahkan. Tapi kalau emang ini nggak baik, tolong dipersulit gitu. Ternyata jalan yang mudah itu yang sekarang saya ambil gitu. Ini pengalaman pertama dalam hidup, pengkhianatan dari orang terdekat, orang yang saya cintai gitu. Pengalaman pertama dan di dalam pengalaman itu dalam pernikahan gitu. Jadi sempat frustasi lah Pak Ustadz. Ahilman sempat frustasi sampai akhirnya ya udah serahin semua sama Allah, minta petunjuk, minta dikasih petunjuk langkah yang baik aja, minta dimudahkan aja sih gitu. Jadi sebenarnya kalau dibilang sadar nggak sadar sih dengan keputusan yang saya ambil, cuma karena jalannya mudah jadi baru sadar gitu, oh ternyata ini ridho dari Allah jalan yang saya ambil. Sebelum saya ambil keputusan untuk sendiri, sempat tanya ke mantan, cuma dia juga nggak tahu dengan apa yang dia lakuin. Jadi kita sama-sama nggak tahu nih, ini ujian buat aku atau ujian buat dia atau ujian pernikahan gitu. Jadi ya udah, setelah kita diskusi, semua keputusan yang kita ambil itu atas keputusan bersama gitu Ahilman. Ya walaupun ya udah berusaha untuk memaafkan sampai sekarang, udah berusaha untuk biasa aja. Sampai sama mantan sebenarnya hubungannya sampai sekarang baik-baik aja gitu. Cuma mau tanya tentang perihal trauma aja. Apakah sampai sekarang saya belum mendapatkan pasangan baru itu karena saya trauma atau apa gitu. Jadi udah memaafkan sudah? Alhamdulillah sudah. Enggak, katanya boleh ya Ahilman menjauhi orang yang pernah menyakiti kita tanpa kita harus membenci, itu kan boleh kan ya Ahilman. Jadi kalau saya sih ambil langkah itu aja gitu. Ya kalaupun ketemu ya silaturahmi. Tapi pernah ketemu atau ngobrol setelah kejadian ini? Enggak pernah sama sekali. Kalau sama mantan masih sering ketemu karena kan ada anak. Kalau sama pasangannya belum kebayang sih Ahilman, tapi saya tipe orang yang ya udahlah gitu, saya nggak mau banyak omong sih, diem aja gitu. Nggak mau ada yang disampaikan kepada pasangannya sekarang?
Ya semoga menjadi pasangan sampai akhir hayat lah. Sakinah mawaddah warahmah. Bunda, setiap orang tuh pernah terluka. Maka kadang jangan terlalu sibuk membersihkan lukanya. Atau jangan terlalu sibuk menghilangkan lukanya. Karena biasanya menghilangkan luka itu sulit. Tapi belajar saja menyembuhkan lukanya. Lukanya mungkin masih ada, bekasnya mungkin masih ada, tapi rasa sakitnya mungkin pelan-pelan pergi meninggalkannya. Setuju gak? Tapi pulihkan luka itu dengan kebaikan-kebaikan yang akan Allah titipkan kepada kita. Dan tolong catat ya, cara membalas dendam terbaik kepada orang yang pernah menyakiti kita bukan menyakiti balik, tapi buktikan bahwa kita jauh lebih bahagia setelah disakiti sama dia. Maka Teh Riri harus lebih bahagia sekarang. Dan nanti kalau ketemu dengan laki-laki yang lebih baik, lebih soleh, lebih kaya. Amin. Pokoknya doa yang baik-baik tuh harus kenceng aminnya Pak Ustadz. Ya kan? Agar kemudian rasa sakit kemarin itu terganti dengan kebahagiaan hari ini, betul? Dan jangan khawatir, seperti apa rasa sakitmu kemarin, ketika kamu ridho dan ikhlas, maka Allah akan gantikan dengan kebahagiaan yang tidak pernah kamu sangka-sangka. Insya Allah, amin. Kita bisa menemukan banyak kok seseorang yang disakiti, kemudian dia ridho, dia ikhlas, jalani semuanya dengan baik, Allah pertemukan dengan yang lebih baik. Ada atau tidak? Banyak. Jangan berhenti pada sakit yang pernah kita rasakan. Berjalan lagi, melangkah lagi. Gimana trauma healing yang terbaik? Jawabannya 2S. Sabar dan sholat. Wasta'inu bisobri wassolah. Innallaha ma'as sobirin. Dan minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sabar itu tidak ada batasnya. Yang ada batasnya adalah kemampuan kita bersabar. Gimana ya biar sabarnya makin kuat? Sholat. Teh Riri bawa sholat, bawa sama Allah, bawa umroh, bawa ngaji, bawa sibuk dengan amal soleh. Sampai pelan-pelan semua sakit kemarin itu akan Allah gantikan. Ingat ya, hati yang masih menyimpan rasa sakit, rasanya sulit untuk bisa mendapatkan kebahagiaan. Berarti hapus semua yang rasa sakit di hati sampai nanti Allah datangkan kebahagiaan di hati. Karena Allah tidak mungkin mengisi ruang di hatimu dengan kebahagiaan kalau kita masih menyimpan rasa sakit di hati. Caranya keluarkan, nanti ruang ini terbuka, isi dengan kebaikan. Dan boleh jadi Teh Riri mungkin belum ketemu dengan orang baru karena masih ada luka di hati yang disimpan terlalu sehingga masih berat orang baru datang di hati kita. Ya sudah, doakan terus yang sudah pergi dalam kebaikan. Saya sangat senang dengan doa yang tadi. Semoga mantan dengan pasangannya juga bahagia. Dan kita gak boleh ya mendoakan orang yang nyakitin kita dengan yang gak baik. Gak boleh. Kadang cara Allah menyenangkan kita bukan menghancurkan orang yang menyakiti kita. Tapi kadang Allah membahagiakan kita dengan mengirimkan kebahagiaan lain dalam kehidupan kita yang tak pernah kita sangka-sangka sebelumnya. Karena kalau ukurannya orang yang nyakitin kita lebih hancur, sakit hati ke kitanya. Khawatirnya dia makin bahagia, kita makin hancur. Ya. Betul gak? Betul. Kok dia makin bahagia? Kok dia makin senang? Mungkin cara Allah membalasnya bukan menghancurkannya, tapi menyenangkan hatimu dengan kebahagiaan yang lain. Ya sudah, biarin dia bahagia, Kari juga biarin bahagia, dan menjauh dari orang yang menyakiti bukan karena benci, tapi karena hati butuh ruang untuk tidak tersakiti berkali-kali. Betul? Betul. Mudah-mudahan Allah
lapangkan hati untuk bisa mendapatkan kebaikan. Amin Ya Rabbal Alamin. Hilang arah sih waktu itu, nggak tahu mau kemana, nggak tahu mau cerita ke siapa. Sampai akhirnya ya intinya semuanya ngadu ke Allah aja. Nggak percaya sih sebenarnya, sempat nggak percaya, sempat marah juga sama Allah. Tapi ya sadar lagi sih, mungkin terlalu percaya ya sama orang, lagi terlalu cinta sama makhluknya ketimbang sama Allah. Pelajaran banget buat aku buat jangan terlalu percaya sama orang. Jujur emang kalau udah jalan sama mantan kenapa bisa? Karena emang aku udah ngerasa kayak baik-baik aja gitu. Mungkin awal-awal aku belum bisa kayak gitu, justru karena sekarang aku udah bisa jalan sama mantan. Karena keadaannya ya udah baik-baik aja, aku udah bisa mencoba buat makan, buat ikhlas, dan yang paling penting sih karena ada anak-anak. Kita berdua sepakat nggak ada yang menjelekkan satu sama lain. Jadi sampai sekarang anak-anak masih tetap hormat, sayang ke papahnya, sama ke aku juga. Gitu. Nggak ada yang berubah. Alhamdulillah lega, banyak masukan, dikasih cara buat ngejalanin hari-hari, terus ya ada doa-doanya juga sih. Alhamdulillah lega sih, bermanfaat buat aku.